Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsa Tairas, Pendeta Jemaat di Gemim Sentrum Manado, yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 21 dalam tema Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saya berdoa dan berharap dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang adalah firman yang hidup. Kami bersyukur atas kesempatan yang indah ingin belajar firman-Mu. Maka bermohonlah kami taruh hikmat dan pengertian, supaya kami dapat mengerti dengan jelas maksud-Mu melalui kebenaran firman, dan kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Isi bejana hati kami yang kosong dengan firman-Mu, dan berbicaralah bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita membaca 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-11 sampai 21 dalam perikop pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di setiap YouTube channel saya Tirsa Tairas, dalam setiap video saya selalu memulai dengan mengatakan shalom, damai di hati. Bahkan ungkapan ini juga seringkali dalam pertemuan, perjumpaan, banyak orang selalu ada kalimat ini yang diucapkan. Dalam arti bahwa orang ketika menikmati shalom Allah, menikmati damai Allah,
Artinya dia bisa merasakan bahwa suasana hidup yang demikian adalah suasana hidup yang nikmat. Sebab sebagaimana arti kata shalom dari bahasa Ibrani artinya sejahtera. Kemudian damai itu berarti tenang, aman, tidak ada permusuhan. Maka orang ketika ada dalam suasana aman, tenang, tidak ada permusuhan, tidak ada percekcokan, tidak ada pertengkaran. Bahkan dalam suasana sejahtera, dia akan betul-betul menikmati betapa indahnya hidup ini. Bahkan betapa agung karya Allah yang sungguh luar biasa dinikmati oleh semua orang. Sehingga akan lahir ucapan syukur kepada Tuhan yang memberi kesempatan bagi kita untuk menikmati hidup. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang senantiasa menikmati shalom. Orang yang senantiasa ada damai, ada ketenangan, ada sukacita. Sehingga benar apa yang menjadi tema kita, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Sebagaimana juga saudara bacaan kita melalui kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 21. Nah saudara-saudara, kalau kita melihat latar belakang kota Korintus. Kota Korintus ini adalah kota pelabuhan yang ramai sehingga banyak dikunjungi oleh masyarakat luas, banyak orang. Sehingga ada banyak sekali ajaran-ajaran, filsafat, agama dan segala sesuatu yang bebas masuk keluar di kota Korintus. Sehingga masyarakat yang ada dalam masyarakat yang majemuk. Nah saudara-saudara, di masa itu iman Kristen ditantang. Ada pengacau-pengacau yang mengacaukan iman jemaat. Nah Rasul Paulus dia tahu persis keadaan jemaat Kristen yang ada di Korintus. Karena jemaat Kristen yang ada di Korintus itu adalah buah hasil pelayanan dari Rasul Paulus. Nah supaya iman jemaat ini bertumbuh, bahkan berakar di dalam Kristus, bahkan juga berbuah di dalam Kristus, maka Paulus memberikan penguatan melalui suratnya kepada jemaat Kristen yang ada di Korintus. Secara khusus lagi saudara, dalam konteks bacaan kita, fokus yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat adalah berilah dirimu didamaikan dengan Tuhan. Artinya, apa yang diajarkan oleh Paulus itu fokus kepada Tuhan Yesus yang ia beritakan. Bagiku hidup adalah Kristus. Bahwa hidup Rasul Paulus adalah untuk Kristus. Sehingga kita melihat saudara di ayatnya yang ke-16 bagian akhir dikatakan. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Dulu sebelum Paulus dia bertobat, dia hidupnya dalam kegelapan, sangat karbon. Menilai Yesus menurut ukuran manusia. Tapi setelah dia mengalami pertobatan, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ada perubahan yang besar, ada pembaharuan yang terjadi dalam dirinya. Karena itu saudara, ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang percaya kepada Yesus adalah ciptaan baru. Artinya hidup baru di dalam Kristus. Hidup baru adalah hidup yang betul-betul melekat erat di dalam Yesus. Hidup yang di dalamnya ada karakter Kristus sekalipun harus menderita. Karena Paulus ketika dia memberitakan Injil, dia harus mengalami penderitaan. Bahkan dia harus dipenjarakan. Tapi semangat untuk memberitakan Injil tidak pernah pudar dalam diri Rasul Paulus. Karena itu juga surat yang ditulis oleh Paulus termasuk di dalamnya surat Korintus itu memberi penguatan bagi kita umat Kristen masa kini. Tetap yakin, percaya kepada Yesus, bahkan melakukan kehendak dari Tuhan Yesus Kristus yang kita imani. Nah saudara yang kekasih, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saudara berdamai dengan Allah. Itu berarti kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan Allah. Membangun komunikasi yang akrab dengan Tuhan. Sebab Allah lebih dulu mendamaikan dirinya
dengan kita manusia, yaitu dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Maka kita menerima anugerah keselamatan. Anugerah keselamatan telah diberikan oleh Tuhan Yesus. Tinggal bagaimana kita merespons anugerah itu. Sama halnya saudara, makanan sudah ada, tersedia, tersaji untuk kita nikmati. Tinggal bagaimana kita, apakah orang mau makan atau tidak. Nah, tinggal kita yang tahu untuk dapat menggunakan atau makan. Apakah sesuai dengan kebutuhan kita ataukah seperti apa. Jadi semua tergantung dari kita. Maka demikian pun saudara, keselamatan sudah Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus. Tinggal bagaimana jawaban iman, respons iman kita atas keselamatan. Apakah kita meresponnya dengan baik sehingga kita menjadi ciptaan baru, hidup di dalam Kristus, hidup baru, meninggalkan manusia lama atau dosa kita tanggalkan karena kita sudah hidup bersama Kristus. Karena itu saudara yang kekasih, mari kita berdamai dengan Tuhan, memberi hidup kita seutuhnya untuk Tuhan, berkomunikasi akrab dengan Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan, menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan, dituntun, dibimbing oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan dengan cara Tuhan. Kalau kita hidup di dalam Tuhan saudara, kalau kita menyerahkan totalitas hidup kita dipakai oleh Tuhan, maka apapun yang terjadi, suka duka apapun yang kita alami, kita percaya Tuhan punya maksud di dalamnya. Dan yang jelas maksud Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Tuhan merancang damai sejahtera dalam kehidupan kita, asalkan kita taat dan setia kepada Tuhan. Nah, orang yang berdamai dengan Tuhan, orang yang membangun relasi yang baik dengan Tuhan, pasti diberikan inspirasi, hikmat oleh Tuhan. Bangun juga relasi yang baik dengan orang lain. Berdamai dengan orang lain. Berkomunikasi baik dengan orang lain. Karena itu saya percaya saudara, ketika kita membuka bejana hati kita, dikuasai oleh roh Tuhan. Tuhan pegang kendali hidup kita. Maka Tuhan arahkan, Tuhan bentuk kita. Sehingga kita bisa bangun relasi yang baik dengan sesama kita, dengan saudara-saudara kita, dengan komunitas manapun. Sehingga di situ saudara, kita bisa menyatakan kehendak Tuhan melalui kehidupan nyata yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, damai bukan sekedar ucapan, tapi damai itu harus direalisasikan. Damai bukan nanti dikumandangkan di bulan Desember. Dan bukan berarti cuma di bulan Desember ada damai di sorga, ada damai di bumi. Tapi setiap saat, setiap detik kehidupan kita, ketika kita mengalami damai, ada rasa aman, ada rasa sejahtera. Shalom sejahtera itu teralami dalam kehidupan kita. Maka itulah kehidupan yang penuh dengan sukacita. Hidup yang diberkati, tapi juga menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu saudara yang kekasih, mari kita terus bangun relasi yang baik dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan. Kita menjadi ciptaan baru, diubahkan oleh Tuhan. Sehingga hidup kita betul-betul akan terus jadi berkat bagi banyak orang. Dan kita yakin saudara, siapapun kita, dalam situasi apapun, kita selalu merindukan suasana yang damai. Tidak ada permusuhan. Dunia saja, alam semesta membutuhkan perdamaian, bukan peperangan, bukan pertikaian, bukan permusuhan. Sebab kalau di dalamnya ada pertikaian, permusuhan, orang tidak merasa aman, orang tidak leluasa bekerja, orang tidak bebas untuk beraktivitas. Tapi kalau damai, aman, sejahtera, ada shalom, kita bisa melakukan apa saja. Dan kita percaya pasti di dalamnya ada berkat Tuhan. Karena itu saudara, jemaat sekalian, kekasih di dalam Tuhan, marilah kita selalu berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan sesama kita. Kita ciptakan suasana perdamaian di komunitas manapun kita. Kata-kata kita itu membangun semangat orang lain. Sikap perbuatan kita
itu membuat orang lain bisa tersenyum, bukan kecewa, karena kita menjadi berkat, bukan menjadi laknat, bukan menjadi batu sandungan. Bahkan saudara, orang yang berdamai dengan Tuhan, dia akan senantiasa menampilkan karakter Kristus. Ada kasih di dalamnya, ada kelemah lembutan di dalamnya, ada penguasaan diri di dalamnya, ada kesabaran, bahkan juga ada kerendahan hati yang menunjukkan tentang ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Sehingga kita percaya saudara, bahwa ketika damai itu betul-betul teralami, maka damai itu juga yang akan kita transfer kepada orang lain. Artinya saudara, kita bangun perdamaian, persekutuan, bahkan juga dalam segala sesuatu hubungan yang baik, sehingga kita menyatakan sejatinya hidup orang Kristen. Hidup orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah hidup yang menampilkan buah-buah roh, kehendak Tuhan, dan kemauan Tuhan, sehingga Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Berdamailah dengan Tuhan, berdamailah dengan sesama, ciptakan perdamaian supaya shalom Allah, sejahtera Allah akan terus kita nikmati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan Allah yang hidup, yang kiranya terus memberkati kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, diberkatilah kami semua. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan kebenaran firman, menyaksikan video ini dalam situasi apapun. Ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Ada yang bersuka cita karena ulang tahun, kuduskan sukacita mereka. Ada yang berhasil dengan berbagai usaha, ingatkan mereka bahwa semua adalah berkat Tuhan. Sehingga puji-pujian dan hormat hanya dipersembahkan kepada Tuhan. Ini kami yang berdoa, dalam nama Yesus kami bermohon. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, terus mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan di dalamnya. Tekan tanda subscribe, like, berikanlah komentar. Dan jika Bapak Ibu Saudara berkenan, bagikanlah video ini di media sosial yang saudara-saudara miliki, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.